Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang permainan futsal. Nah, sejarahnya sendiri permainan futsal ini di dunia bermula dari seorang instruktur olahraga yang bernama Juan Carlos yang berasal dari Montevideo, Uruguay. Nah, futsal ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930. Lahirnya futsal bermula dari anak-anak didiknya yang tak bisa bermain bola karena hujan deras di lapangan yang basah. Nah, Carlos ini berpikir bagaimana cara simpel bermain sepak bola di ruangan yang sangat minim. Kemudian, akhirnya Carlos ini memindahkan latihan ke dalam ruangan yang sangat kecil dan di mana ini permainan merupakan salah satu pemain sepak bola, tapi hanya menggunakan atau beberapa orang saja. Nah, alhasil latihan ini sangat efektif dan lebih atraktif, sehingga menarik minat banyak masyarakat di Montevideo. Karena menarik dan memberikan banyak tantangan baru, permainan futsal ini banyak digemari oleh banyak orang dan menyebar luas cepat ke masyarakat Amerika bagian selatan kala itu. Pada tahun 1965, kompetisi internasional futsal digelar untuk pertama kalinya dengan Paraguay menjadi juara pertama. Lalu di tahun 1971 diadakan pertemuan perwakilan futsal dari berbagai negara. Pertemuan ini dilakukan di kota Sao Paulo untuk membentuk organisasi internasional pertemuan futsal, yakni International Futsal Federation atau FIFUSA. Setelah FIFUSA didirikan pada tahun 1989, organisasi tersebut bergabung dengan FIFA pada tahun dan kejuaraan FIFA diselenggarakan pertama kali di Belanda. Pada kejuaraan futsal pertama kali itu, Brasil menjadi juara setelah mengalahkan tuan rumah Belanda. Nah, sejarah masuknya di Indonesia itu pada tahun 2002, di mana futsal ini diakui resmi di Indonesia ketika negeri ini didaulatkan sebagai penyelenggaraan pemutaran final kejuaraan futsal tingkat Asia di Jakarta oleh AFC, Asian Football Confederation. Meski terbilang masih baru, namun olahraga ini cukup banyak dijumpai di berbagai wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lapangan futsal yang dibangun dan bagaimana orang ini memainkannya. Kemudian Indonesia mendirikan FFI, Federasi Futsal Indonesia, yang merupakan badan resmi di bawah PPSI yang mengurusi olahraga futsal di Indonesia. Nah, lalu FFI ini sendiri merupakan perubahan nama dari statu dari Asosiasi Futsal Indonesia. Perubahan ini saat Kongres AFI pada 20 November 2015. Nah, AFI ini sebenarnya terbentuk pada 22 Juni 2014 yang diadakan Kongres pertama sekaligus memilih ketua umum pemimpin futsal di Indonesia. Jadi ketua AFI atau FFI yang ada di Indonesia adalah Hari Tarosudijo. Apa sih pengertian futsal? Futsal merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu, baik pria dan wanita, yang masing-masing beranggotakan 5 orang, yang dimainkan di lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 38 sampai 42 meter dengan lebar 18 sampai 25 meter, yang memiliki aturan tegas tentang kontra fisik dengan menuntut teknik penguasaan bola yang tinggi, kerjasama antar pemain, dan kekelompokan yang bertujuan memasukkan bola ke dalam gawang dengan waktu 20-25 menit dalam permainannya. Nah, untuk ukuran bola futsalnya sendiri itu memiliki diameter atau sebesar 62-64 cm dan untuk beratnya bola futsal memiliki berat 390-430 gram. Nah,
untuk teknik dasar permainan bola futsal itu sama dengan permainan sepak bola. Yang pertama adalah teknik menendang bola. Bagaimana teknik menendang bola ini adalah teknik paling dasar untuk permainan bola futsal, karena dilakukan oleh setiap pemain yang sedang bermain futsal. Yang kedua adalah teknik mengumpan atau passing. Setiap permainan bola futsal ini pasti kita akan memberikan umpan pada teman kita menggunakan kaki bagian dalam maupun menggunakan kaki bagian luar. Yang ketiga adalah teknik menggiring bola atau dribbling. Teknik ini dilakukan dengan cara menggerakkan bola ke kanan atau ke kiri dengan kaki bagian dalam atau kaki bagian luar. Yang keempat adalah menyundul bola. Menyundul bola ini dilakukan dengan cara mengenakan bagian kening atau bagian paling depan kepala. Yang kelima itu ada teknik menembak atau shooting. Ini dilakukan untuk menendang bola ke arah gawang secara langsung. Nah, peraturan dari bola futsal ini adalah yang pertama, pergantian permain. Bagaimana pergantian permain ini? Tidak sama seperti sepak bola. Permainan futsal, pergantian permain itu tidak harus menunggu persetujuan dari wasit, tetapi pemain dari pinggir garis langsung masuk ke pertandingan. Di tengahnya berjalannya permainan itu bisa digantikan asal bola sudah keluar terlebih dahulu. Yang kedua adalah durasi permainan. Durasi permainan dalam permainan futsal adalah 20 kali 2 menit bersih. Artinya waktu akan dihentikan ketika bola keluar dari sisi gawang atau sisi lapangan. Time out dalam permainan olahraga futsal dikenal dengan istilah time out. Seperti olahraga bola basket, masing-masing memiliki jatah time out sebanyak 1 kali babak dalam waktu time out yaitu 1 menit. Goal kick off dalam permainan bola futsal, pemain boleh menendang pada tendangan yang pertama ke arah gawang dan itu sudah termasuk gol yang sah. Yang kelima adalah tendangan bebas. Bagaimana tendangan bebas ini bisa dilakukan dari mana saja dan oleh siapa saja dari kotak penalti. Nah, yang selanjutnya adalah tendangan penalti. Tendangan penalti ini gol yang tercipta dari kotak penalti selalu dianggap sah oleh wasit. Nah, yang ketujuh itu adalah kartu kuning. Kartu kuning ini dapat dikeluarkan ketika pemain ini melakukan pelanggaran terhadap lawan dengan kondisi lawan cedera, namun belum terlalu parah. Nah, kalau kartu merah itu dikeluarkan ketika lawan melakukan tindakan yang dimana dapat melakukan cedera yang sangat parah dan tidak bisa bermain lagi, itu akan dikenakan kartu merah. Di dalam permainan futsal ada juga strategi. Permainan ini sama juga dengan permainan sepak bola strateginya, namun jumlahnya sedikit. Nah, formasi yang pertama ada 1-3. Bagaimana jenis formasi ini cukup efektif untuk digunakan dalam membangun serangan terhadap tim lawan, di mana 3 pemain berada di depan dan 1 pemain berada di belakang, dan pemain yang di belakang itu juga dianggap sebagai komando yang digunakan atau biasanya itu dibagi sebagai pertahanan. Nah, yang kedua adalah 1-2-1. Formasi penyerang ini pada permainan futsal memakai 1-2-1 merupakan formasi yang fleksibel untuk tim karena serangan yang digunakan itu cukup efektif dalam melakukan tindakan dribbling. Nah, mungkin sekian presentasi atau informasi sedikit dari permainan bola futsal. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Salam.